Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aisyah Family. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perihal stunting. Ya, stunting penyebab dan pencegahannya pada anak. Kira-kira teman-teman yang ada di sini, terutama ibu-ibu muda yang baru punya baby, tahu nggak sih apa artinya stunting? Nah, untuk lebih jelasnya, tonton terus video ini ya. Jangan kemana-mana, jangan skip-skip, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apa itu stunting? Nah, masalah stunting adalah salah satu isu penting dalam dunia kesehatan anak-anak yang masih menjadi perhatian besar, khususnya anak-anak di negara terbelakang dan negara berkembang. Nah, berdasarkan laporan dari Badan Organisasi Kesehatan Dunia, estimasi ada sekitar 149 juta balita yang mengalami stunting di seluruh dunia pada tahun 2020. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi ya. Jadi ketika bayi itu usia 0 sampai 6 bulan itu wajib diberikan ASI eksklusif tanpa ada tambahan apapun ya. Jadi hanya ASI saja. Nah, ketika bayi usia 6 sampai 2 tahun itu wajib diberi makanan tambahan MP ASI. Nah, stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Ini berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016. Jadi, setelah bayi berusia di atas 6 bulan itu wajib diberi yang namanya MPASI. Untuk mencegah stunting, nanti MPASI yang diberikan tuh harus memenuhi yang namanya protein, karbohidrat, lemak, dan juga ada sayuran. Nah, stunting yang telah terjadi bila tidak diimbangi dengan catch up growth atau tumbuh kejar akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan. Masalah stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya resiko kesakitan, kematian, dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. Stunting itu dibentuk oleh growth filtering dan catch up growth yang tidak memadai, yang mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan optimal. Hal tersebut mengungkapkan bahwa kelompok balita yang lahir dengan berat badan normal dapat mengalami stunting bila pemenuhan kebutuhan selanjutnya tidak terpenuhi dengan baik. Ini berdasarkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2017 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, kenapa stunting itu penting? Karena masalah stunting itu penting untuk diselesaikan karena akan berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan. Bahkan kematian anak. Hasil dari survei status gizi balita Indonesia menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka stunting berada pada 27,67% pada tahun 2019. Nah, stunting juga akan menyebabkan dampak jangka panjang, yaitu terganggunya perkembangan fisik, mental, intelektual, serta kognitif. Anak yang terkena stunting hingga usia 5 tahun akan sulit untuk diperbaiki, sehingga akan berlanjut hingga dewasa dan dapat meningkatkan resiko keturunan dengan berat badan lahir yang rendah. Jadi penting banget ya untuk orang tua ketahui tentang stunting. Nah, penyebab stunting yang pertama di sini adalah kurangnya asupan gizi selama hamil. Jadi kalau ketika momis di sini itu hamil harus diperhatikan banget tentang asupan nutrisi yang masuk ya. Selain untuk mencegah stunting itu juga baik untuk kesehatan ibu hamil. Yang kedua, kebutuhan gizi anak itu tidak tercukupi. Nah, seperti saya katakan tadi, setelah bayi berusia 6 bulan atau di atas 6 bulan, maka wajib diberikan makanan pendamping ASI yang padat akan nutrisi yang berupa karbohidrat, lemak, protein hewani, protein nabati, dan juga sayur. Yang ketiga yaitu faktor penyebab lainnya, misalkan faktor lingkungan.
Nah, misalkan dari lingkungan keluarga sendiri ada anggota keluarga yang sakit TB. Nah, itu akan bisa menyebabkan penularan pada anak atau balita utamanya. Nah, jika balita yang terkena TB tidak segera ditangani, maka akan mempengaruhi asupan nutrisi si balita tersebut dan juga perkembangan si balita tersebut, sehingga bisa juga menyebabkan stunting pada si balita gitu ya. 1. Kurang asupan gizi selama hamil. WHO atau Badan Kesehatan Dunia mengatakan bahwa sekitar 20% kejadian stunting sudah terjadi pada saat bayi masih berada di dalam kandungan. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil yang kurang bergizi dan berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan di dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Oleh karena itu, penting untuk mencukupi berbagai nutrisi penting selama hamil. Ini patut diperhatikan ya buat ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang sekarang ini sedang hamil atau yang merencanakan untuk hamil. Jadi asupan nutrisi, asupan gizi itu harus diutamakan. Selain itu, kondisi ini juga bisa terjadi akibat makanan balita saat masih di bawah usia 2 tahun yang tidak tercukupi. Seperti posisi menyusui yang kurang tepat, tidak diberikan ASI eksklusif hingga MPASI atau makanan pendamping ASI yang kurang berkualitas. Banyak teori yang menyatakan bahwa kurangnya asupan makanan juga bisa menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya stunting. Khususnya asupan makanan yang mengandung protein serta mineral zinc atau seng dan zat besi ketika anak masih berusia balita. Jadi buat ibu-ibu yang punya anak usia balita, utamanya yang di bawah 2 tahun, harus benar-benar diperhatikan asupan nutrisinya. Melansir buku Gizi Anak dan Remaja, kejadian ini umumnya sudah mulai berkembang saat anak berusia 3 bulan. Proses perkembangan tersebut lambat laun mulai melambat ketika anak berusia 3 tahun. Setelah itu, grafik penilaian tinggi badan berdasarkan umur TB-U terus bergerak mengikuti kurva standar, tapi dengan posisi berada di bawah. Ada sedikit perbedaan kondisi stunting yang dialami oleh kelompok usia 2-3 tahun dan anak dengan usia lebih dari 3 tahun. Pada anak yang berusia di bawah 2-3 tahun, rendahnya pengukuran grafik tinggi badan menurut usia bisa menggambarkan proses stunting yang sedang berlangsung. Sementara pada anak yang berusia lebih dari itu, kondisi tersebut menunjukkan kalau kegagalan pertumbuhan anak memang telah terjadi. Jadi buat ibu-ibu harus rajin-rajin bawa anaknya ke posyandu ya, untuk tahu berat badan sama tinggi badannya berapa. Harus lebih aware sama balitanya. Nah, yang ketiga yaitu 3 faktor penyebab lainnya. Selain itu, yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan stunting pada anak, yaitu kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Yang kedua, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan postnatal atau setelah melahirkan. Yang ketiga, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Yang keempat, masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal. Ya, oke, semoga ini bisa menjadikan pengetahuan baru atau wawasan untuk ibu-ibu yang belum tahu, atau untuk mami-mami yang belum tahu tentang stunting dan masih punya anak balita. Semoga balita-balita di Indonesia semuanya bebas dari stunting dan kita jadi tahu betapa pentingnya untuk mencegah stunting tersebut. Oke, sekian materi dari saya dan info dari saya. Thank you for watching my channel. See you in the next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.